Ya, pemirsa JTV dimanapun Anda berada, kembali di program Dialog Khusus JTV. Dan kali ini masih bersama dengan Baret Litbang Kota Kediri. Kali ini saya akan kembali ke Pak Erwin, selaku Kabid PPMPI. Tadi berkaitan dengan kota layak huni, ada banyak sekali masih PR ya, yang harus dikerjakan oleh Baret Litbang Kota Kediri. Dan kali ini tentunya PR-PR tersebut terkaitan pula dengan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Kita ketahui bersama pemirsa bahwa di tengah pandemi COVID-19, dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember sudah terhitung 10 bulan Pak Erwin ya. Itu pasti memiliki dampak. Boleh dijelaskan itu bagaimana Pak Erwin dampaknya terhadap pemulihan kondisi sosial dan ekonomi Kota Kediri? Oke, Mbak Fani, jadi yang pertama saya coba review apa yang kita lakukan untuk memperbaiki PR kita di indeks kota layak huni. Jadi catatan terbesar di kita sebenarnya adalah kondisi perekonomian kota ya. Saya pikir wajar ya, karena survei dilaksanakan pada saat pandemi, kemudian orang menjadi lebih sensitif soal ekonomi kota. Kemudian PR yang kedua soal penyediaan fasilitas pejalan kaki. Ya, ini sudah kita lakukan sebenarnya, dan tahun ini sebenarnya tahun 2020 kita menganggarkan banyak hal, tetapi sekali lagi karena masalah refocusing dan realokasi ya Mbak Fani, jadi banyak hal yang harus ditunda. Tapi intinya kami akan terus memperbaiki fasilitas pejalan kaki ini untuk menjadikan Kota Kediri menjadi lebih walkable ya, jadi lebih enak untuk jalan-jalan. Kemudian soal impact ya, dampak ekonominya dan apa yang kita lakukan di pemerintah Kota Kediri. Jadi kita melaksanakan dengan dua pendekatan. Jadi yang pertama di pendekatan supply-nya. Jadi di pendekatan supply itu kita membantu agar UKM terutama itu bisa naik kelas ya. Jadi kalau yang sebelumnya mereka lebih banyak berfokus pada bisnisnya secara offline, mereka buka lapak, jaga lapak gitu saja. Nah, ini kita paksa mereka ya, kondisinya memaksa mereka mau berubah atau punah istilahnya. Jadi kalau mereka nggak mau beralih ke bisnis online, karena semuanya sekarang di perdagangan online, orang jadi nggak bisa ketemu ya. Semua digitalisasi Pak sekarang ya? Betul, ada digitalisasi ekonomi ya. Jadi semuanya kita support ya, baik mulai dari fintech-nya sampai dengan pelaksanaan proses produksinya sampai ke pemasaran. Jadi ada beberapa pelatihan yang dilakukan oleh teman-teman di Dinas Koperasi dan UMKM dan di Sperindak untuk mempermudah mereka masuk ke bisnis digital itu. Kemudian di sisi demand itu juga kita perbaiki ya, dalam artian kalau kemudian supply-nya ada, barang itu diproduksi tapi demand-nya nggak ada ya, maksudnya orang nggak mampu beli, itu juga jadi masalah. Nah, kemudian di sisi daya beli ini kami juga melancarkan program-program ya, antara lain kemarin yang paling masif itu adalah program padat karya ya. Padat karya. Betul, intinya kami ingin agar masyarakat itu punya spare ya, punya sebagian tabungan dana yang bisa dimanfaatkan untuk membelanjakan kebutuhan sehari-harinya, supaya dia bisa membeli produk yang tadi sudah disupport di sisi supply tadi ya. Terutama produk UMKM-nya. Betul, terutama produk UMKM yang ada di Kota Kediri. Baik, terus berarti kalau sekarang kan hitungannya masyarakat memang dipaksa menurut kata Pak Erwin tadi ya? Harus ya memang terpaksa karena kondisi seperti ini di mana tidak seperti dulu lagi bahwa pembeli bisa bertemu dengan penjual segampang itu. Namun sekarang sudah mulai melek teknologi, memanfaatkan teknologi, apalagi di era sekarang ini Pak Erwin. Nah, ini yang menarik sekali bahwa berkaitan dengan padat karya tadi, itu kan pasti menciptakan para wirausahawan baru. Nah, itu boleh dijelaskan apakah itu termasuk pembangunan non fisik juga untuk meningkatkan ekonomi? Iya, jadi benar. Sebenarnya kalau yang kemarin padat karya itu kan yang kita lakukan itu hanya memberikan kesempatan kerja atau lapangan kerja sementara ya, karena kan memang program padat karya ini tidak akan berlangsung seterusnya. Tapi ininya begini, kota ini kan akan menjadi kota yang akan lebih punya opportunity lebih gede lagi ya ke depannya, karena akan ada bandara, kemudian akan ada akses tol dari Kertosono ke Kediri. Intinya kemudian perkembangan ekonomi ini juga harus didukung oleh tenaga kerja yang kita siapkan. Kita juga melakukan pelatihan-pelatihan kerja mereka supaya mereka siap, karena isu yang sekarang berkembang adalah bisnis-bisnis atau usaha-usaha besar yang ada di ring 1 Jawa Timur ya, di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan itu mereka sudah mulai melirik daerah di yang lebih ke barat ya. Jadi Nganjuk, Kediri, ini menjadi lokus untuk industri mereka karena
upah tenaga kerja yang jauh berbeda ya. Betul sekali. Jadi UMK di kita ini masih di kisaran angka 2 jutaan, sementara di ring 1 Jawa Timur itu UMK-nya sudah menyentuh 3,5 ke atas. sampai 4 juta ya di Betul. Surabaya. Itu tentu menjadi daya tarik tersendiri buat industri untuk melirik kota seperti kami ya, Kediri, untuk jadi lokus industrinya. Tetapi sekali lagi, yang menjadi tenaga kerja itu bukan hanya tenaga kasar saja, tapi tenaga yang terlatih, dan itu yang kami upayakan untuk kami siapkan. Oke, nah berkaitan dengan munculnya wirausahawan baru, banyak-banyaknya pelatihan dan sebagainya. Nah, itu kan juga termasuk skala untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan ekonomi ya Pak ya. Nah, ini yang menarik lagi, kalau Kota Kediri terkait juga, saya kembali ke UMKM, itu kan di mana UMKM sendiri merupakan salah satu pendorong ekonomi nasional. Hitungannya terbesar juga di Jawa Timur kan. Nah, untuk UMKM Kota Kediri sendiri sejauh ini support dari pemerintah Kota Kediri dalam digitalisasinya, apakah ada mungkin marketplace sendiri itu untuk UMKM? Gimana Pak Erwin? Iya, jadi betul ya. Jadi kami di pemerintah kota, alhamdulillah kami dibantu banyak pihak ya. Ada Bank Indonesia, ada Kadin yang membantu kami untuk proses kelancaran proses digitalisasi ini. Jadi kami juga melaksanakan virtual expo ya. Jadi semua produk-produk UMKM ini kami jadikan satu portal. Kemudian mereka punya etalase ya, etalase digital di di aplikasi ini. Kemudian jangan lupa juga mereka punya link diaspora sekali lagi. Jadi link diaspora ini orang-orang Kediri yang ada di luar negeri ya. Jadi produk-produk mereka ini tidak hanya dipasarkan oleh marketplace saja, tetapi produk ini juga dikirim sampai ke Belanda, ekspornya luar biasa. Betul, berarti produk UMKM itu bukan produk pabrikan ya. Itu ya ibu-ibu homemade gitu ya Pak ya. Betul, justru itu menarik buat pasar di Eropa ternyata ya. Betul. Nah, kami berharap ke depan pangsa pasarnya akan lebih oke lagi. Kami pun juga melakukan standarisasi barang yang dikirim itu jauh lebih ketat lagi. Oke, berarti terkait dengan pemulihan kondisi ekonomi masyarakat di Kota Kediri, pemirsa, kali ini saya ingin ke Pak Kris. Nah, kalau kita melihat sebentar lagi, beberapa hari lagi Pak Kris sudah mulai memasuki tahun baru 2021 ya. Tidak terasa ternyata kita sudah melalui pandemi 10 bulan ini. Nah, ini yang mungkin masyarakat juga ingin tahu Pak Kris, apa tema dan prioritas pembangunan tahun 2021. Untuk temanya sendiri untuk Kota Kediri mungkin? Begini Mbak Weni, tahun 2021 kurang berapa hari lagi. Betul. Dan mau tak mau kita harus menyongsongnya dengan program-program kegiatan pembangunan yang sudah kita rencanakan mulai awal tahun 2020. Betul. Karena siklusnya kan seperti itu. Iya. Dari 2020 awal direncanakan, kemudian dilaksanakan tahun berikutnya. Nah, untuk tahun 2021, tema dari pembangunan Kota Kediri tidak jauh dari yang disampaikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Kalau pemerintah pusat menyampaikan bahwa temanya adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, Kota Kediri membuat tema pembangunan tahun 2021 dengan istilah mempercepat pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Berarti masih berkesinambungan Pak Kris ya? Harus seperti itu. Bagaimanapun juga program pembangunan yang ada di Indonesia harus berkesinambungan mulai dari tingkat kota, provinsi, atau pusat. Nah, ini kan harapannya semua yang dilakukan di level kota bisa menopang perwujudan tujuan pembangunan nasional. Betul. Jadi sinergitasnya harus ada, bahwa setiap perencanaan harus seiring sejalan mulai dari atas sampai bawah. Apalagi sudah direncanakan, pasti sudah dari Musrenbang tahun 2020 ya pemirsa, untuk diwujudkan di rencana kerja perangkat daerah tahun 2021. Sedangkan untuk prioritas pembangunan sendiri Pak Kris, untuk tahun 2021 Kota Kediri seperti apa? Karena kita sekarang di tahun 2021 itu masih dalam posisi yang pandemi ya. Betul, walaupun karena sudah pandeminya ada vaksin itu belum, vaksin itu sebagai salah satu upaya ya, upaya untuk bisa menanggulangi pandemi. Tapi bagaimanapun juga kondisi sekarang ini masih belum bisa dikatakan bersih dari kondisi pandemi COVID-19. Untuk itu, tahun 2021 prioritas kita juga tidak jauh-jauh dari yang tema tadi, yaitu terkait dengan pembangunan ekonomi terutama, untuk memulihkan ekonomi kerakyatan terutama, karena ini berhubungan erat Mbak ya. Ya, kita juga tahu bahwa kondisi sekarang yang menginjak bulan Desember ini, semua perekonomian masih belum bergerak. Walaupun sudah bergerak, tapi kondisinya masih seperti ini. Tapi
harapan kami dengan kondisi sekarang ini nanti kita ada kegiatan ekonomi kerakyatan yang kita buat, kemudian ada pembangunan wilayah untuk bisa mengurangi kesenjangan antar wilayah kita lihat juga di situ. Selain itu, tadi Pak Erwin juga menyampaikan terkait dengan peningkatan sumber daya manusia ya Pak Erwin ya. Sumber daya manusia itu kan nanti kan sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan masyarakat guna menunjang kemampuannya dalam berusaha secara mandiri. Betul. Rencananya di tahun 2021 kita akan melakukan kegiatan pelatihan bagi warga masyarakat dengan programnya Pak Wali Kota yang akan mewujudkan 15.000 wirausahawan baru. Itu dimulai dari tahun 2021 untuk melaksanakan kegiatan pelatihan kepada masyarakat yang dirintis dari level yang paling bawah. Setiap RT diwajibkan mengirimkan dua orang, minimal 2 orang untuk bisa dilatih keterampilan. Yang nantinya dilatih sampai mendapatkan keterampilan yang mumpuni, mendapatkan sertifikat sekaligus mendapatkan izin usaha. Luar biasa sekali. Sehingga itu bisa berdaya masyarakat, bisa berdaya untuk bisa menghidupi dirinya sendiri tanpa bergantung. Ketika sekarang pandemi banyak sekali perusahaan yang puput, bangkrut, akhirnya PHK. Dengan keterampilan itu diharapkan masyarakat bisa mendapatkan penghasilan dari dirinya sendiri. Betul. Gitu. Nah selain itu Pak Kris, mungkin ada yang berkaitan, kalau tadi kan soal ekonomi, untuk sosial mungkin ada budayanya juga. Kota Kediri kan punya banyak budaya ini. Ya, sebenarnya kalau kita mengatakan masalah budaya, Kota Kediri memang kota budaya. Kemudian terkait dengan masalah kebudayaan tadi, secara sekecil apapun yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini terkait dengan upaya-upaya program prioritas kita, banyak sekali event-event yang dibuat di Kota Kediri. Betul. Tapi sekarang ini dalam posisi pandemi, event-event tersebut akan dibuat secara virtual, tidak secara live seperti biasanya. Kalau yang kemarin bisa mempertemukan langsung antara pelaku budaya dan masyarakat, sekarang dilakukan secara virtual. Itu tidak mengurangi makna dari upaya pemerintah untuk bisa meningkatkan bagaimana kearifan lokal untuk masalah budayanya. Sosial juga begitu Mbak. Tadi saya mengatakan kemiskinan. Kemiskinan itu bisa ditekan apabila kita bisa mengurangi beban masyarakat. Betul. Salah satu upaya yang kita wujudkan adalah memberikan bantuan-bantuan terutama di bidang kesehatan. Full ditanggung oleh pemerintah kota. Full. Itu dalam apa Pak? Mungkin kalau misalkan kita peserta BPJS ya. Nantinya setiap warga Kota Kediri akan ditanggung oleh pemerintah kota untuk menjadi peserta di BPJS Kesehatan melalui program UHC. UHC itu kepanjangan dari Universal Health Coverage. Seluruh warga Kota Kediri, tidak peduli kaya maupun miskin, kalau kerso mengikuti program pemerintah bisa dibiayai secara free oleh pemerintah Kota Kediri. Tapi yaitu di kelas ketiga. Kelas 3 itu berkaitan juga karena masih uji coba nantinya ya Pak ya. Jadi kan ekonominya juga masih harus ditata dulu. Nah, berkaitan dengan ekonomi ini, kalau Pak Edi mungkin ya, berkaitan juga pengembangan ekonomi di Kota Kediri itu harus dan menjadi kunci utama untuk saat ini biar kita semua bisa survive Pak Edi. Biar kita semua bisa bertahan di tengah pandemi. Ada kunci utama terutama sebagai Kepala Badan Litbang ya, itu pola seperti apa yang harus diterapkan oleh masyarakat agar ekonomi, kecuali yang tadi sudah ada wirausahaan baru. Mungkin untuk yang bukan wirausaha Pak Edi? Gini, jadi untuk pembangunan ini ya, untuk pertumbuhan ekonomi ya, pertumbuhan ekonomi. Jadi memang pijakannya ini ya, jadi peningkatan UMKM itu ya. UMKM. Jadi tadi disampaikan oleh Mas Erwin juga ya. Jadi kita mendorong untuk UMKM itu berplatform digital ya. Digital untuk meningkatkan akses pemasarannya. Berarti semuanya sekarang harus melek teknologi Pak Edi? Iya, diajak ke sana karena dari hasil yang diidentifikasi oleh pemerintah itu yang menggunakan platform digital itu masih belum banyak ya. Untuk UMKM itu ya, masih banyak yang perlu dibantu, didorong ke platform tersebut. Berarti itu juga menjadi PR untuk tahun 2021 dan juga nanti perencanaan tahun 2022 Pak Edi ya. Kalau bisa semuanya harus
Sekarang kita melek teknologi. Berkaitan dengan perencanaan untuk tahun depan dan 3 tahun 2022, tentunya pemirsa JTV penasaran Pak Edi, tapi disimpan dulu jawabannya karena dialog khusus akan segera kembali di segmen berikutnya, masih bersama Badan Litbang Kota Kediri. Tetaplah bersama kami.